Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Mari kita melakukan aktivitas kita hari ini hanya untuk kemuliaan Tuhan, dipandu firman Tuhan dari Yesaya 44 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tuhan penebus Israel, ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hubungan antara Allah dengan Israel adalah hubungan yang sangat istimewa. Tuhan memanggil Abraham dan kemudian memanggil umat Israel menjadi bangsa perjanjian, agar melalui umat Israel kemuliaan dan kuasa Tuhan dinyatakan kepada bangsa-bangsa sekitar, dan agar melalui umat Israel berkat Tuhan boleh kemudian diberikan kepada seluruh bangsa dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudaraku yang terkasih, Tuhan Allah membuat umat Israel menjadi alat dan saluran berkat-Nya, alat dan juga pemberitaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka Tuhan menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan bangsa Israel. Maka adalah aneh kalau kita melihat umat yang kecil dapat mengalahkan bangsa-bangsa yang besar. Tapi kita melihat di dalam sejarah Alkitab, kemenangan yang diterima Israel adalah kemenangan karena Allah yang berperang untuk membela mereka. Bila sekali-kali umat Israel berpaling dari Allah dan bersandar kepada kekuatan sendiri, maka Israel dipermalukan dan dikalahkan. Bahkan dalam sejarah beberapa kali mereka terbuang. Tetapi ketika mereka percaya diri dan berserah kepada Tuhan, di sanalah Allah menyatakan kuasa-Nya. Kita masih ingat kisah daripada Daud dan Goliat. Ketika bangsa Palestina mengalami supremasi dan kekuatan angkatan peperangan yang luar biasa, mengintimidasi, mendesak dan mengancam umat Israel. Dan umat Israel yang ketakutan itu kemudian diselamatkan oleh seorang gembala, yaitu Daud yang masih remaja, yang maju ke peperangan mengalahkan Goliat. Kemenangan Daud di sana sesungguhnya adalah kemenangan Tuhan, karena Tuhan yang berperang dan mengalahkan orang Palestina dan Goliat di dalamnya. Demikianlah senantiasa bahkan ketika mereka terbuang di Babel, Tuhan Allah mau menyatakan, kalau karena usaha orang Israel sendiri mereka tidak bisa lepas. Dengan demikian, Dia mau menyatakan supaya umat Israel hormat, taat, dan takut kepada Tuhan. Dan ketika mereka memuliakan dan taat kepada Tuhan, saat itulah Tuhan akan menyatakan dirinya. Demikian dalam kehidupan kita sekarang ini, hendaklah kita hanya takut dan memuji dan menyembah Tuhan satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Dengan demikian, kita akan dimenangkan menghadapi pergumulan kehidupan di dunia. Kita akan dimenangkan menghadapi rasa takut akan kematian. Kita akan dimenangkan untuk melihat masa depan yang pasti, sehingga hidup kita senantiasa bersukacita. Ingatlah dan sembahlah Tuhan Allah Bapa kita itu hanya di dalam Yesus Kristus, karena Dialah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan dan kebenaran. Selamat memuji Tuhan, Tuhan tidak pernah melupakan kita, dan selamat dalam karya penyelamatannya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami senantiasa taat, takut, dan hormat kepada Tuhan. Dan dalam banyak pergumulan, biarlah Tuhan yang berperang dan memenangkan kami hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.